Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat para pemirsa Dia TV yang berbahagia dan para pendengar yang tercinta, di episode kali ini kita bersyukur kita bisa bertemu kembali, dan mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan mudah-mudahan beruntung kita semua. Salat dan salam kita sajukan di junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari kiamat amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu dan hadirin pemirsa yang berbahagia, pada episode kali ini kami akan menyampaikan siapa-siapa yang mereka boleh untuk tidak berpuasa. Ya, sekali lagi kita akan membahas tentang siapa-siapa yang boleh untuk tidak berpuasa. Maka di dalam agama sudah sangat jelas la yukallifu nafsan illa wus'aha, bahwa siapapun yang disuruh untuk beribadah, dikenakan suatu kewajiban, suatu beban, maka dia sebenarnya sudah dianggap mampu. Maka ada kriteria di sini saya sampaikan 9 orang yang mungkin boleh untuk tidak berpuasa karena satu hal. Yang pertama adalah anak kecil. Maka anak kecil dengan berbagai kemampuannya, mungkin dengan kekurangan kemampuannya, kekurangan pikirannya dan sebagainya, masih dianggap belum sempurna dan boleh untuk anak kecil itu meninggalkan puasa. Ya, yang kedua adalah orang gila. Tentu kita sepakati semua bahwa orang gila adalah orang yang tidak punya pikiran atau mungkin nalarnya kurang sempurna, maka juga tidak dibebani atau diwajibkan dalam berpuasa. Kemudian yang ketiga di sini kita sebutkan adalah orang tua. Maka orang tua yang kira-kira memang tidak punya kekuatan, tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh orang tua ini untuk tidak berpuasa karena keadaan, karena ketidakkuatannya. Ya, dan nanti pada satu saat ketika sudah selesai Ramadan, mungkin di situ nanti akan ada fidyah dan sebagainya. Yang keempat adalah orang sakit. Ya, tentunya orang sakit ini yang dimaksud adalah siapapun yang mereka sakit dan memang tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Ya, dan tentu nanti akan dibahas orang sakit ini mestinya ada dua, ada orang sakit yang bisa sembuh dan ada orang sakit yang memang mungkin tidak bisa sembuh di tahun berikutnya. Maka sekali lagi orang sakit boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang kelima disebutkan adalah orang haid. Ya, mungkin bagi ibu-ibu, mbak-mbak ya yang masih di usia subur, maka diperbolehkan ketika haid dan justru wajib untuk meninggalkan puasa karena orang yang haid tidak boleh berpuasa. Kemudian selanjutnya adalah nifas. Bagi ibu-ibu, mbak-mbak yang sudah melahirkan, maka di situ ada masa nifas, maka di situ pun juga boleh untuk meninggalkan puasa. Bagi yang haid dan yang nifas boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian adalah orang hamil. Ya, untuk berikutnya yang nomor 7. Ya, nomor 7 adalah orang yang hamil. Orang yang hamil juga boleh untuk tidak berpuasa. Ya, apalagi kalau dikhawatirkan terkait dengan kesehatan, baik kesehatan dirinya sendiri ataupun kesehatan janin yang ada di dalamnya. Kemudian selanjutnya orang yang menyusui. Orang yang menyusui pun juga boleh untuk tidak puasa dengan khawatiran mungkin termasuk ada yang menyusui dan yang disusui. Maka hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ke-9 yang terakhir adalah musafir. Orang yang bepergian boleh juga untuk tidak berpuasa. Ya, sekali lagi mungkin karena kesulitan, karena kedaruratan, mungkin orang yang musafir ini boleh untuk tidak berpuasa. Dari sekian banyak yang kita sampaikan, sebenarnya ketika ada kemampuan dan di situ tidak ada khawatiran yang kira-kira membahayakan, sebenarnya boleh puasa. Kecuali di beberapa hal yang tadi disebutkan, di beberapa yang memang tidak sama sekali memang tidak boleh berpuasa. Jadi kayak musafir, kalau memang mampu untuk berpuasa dan dia kuat, mungkin lebih baik berpuasa. Ya. Kemudian kalau orang hamil, ketika memang yakin dia baik-baik saja dan bisa untuk melakukan puasa, mungkin lebih baik puasa. Tetapi sekali lagi ketika kemudaratan berbahaya itu muncul dan dikhawatirkan terhadap sesuatu yang tidak ringan, maka rukhsah atau keringanan dan hal-hal yang ditentukan oleh Allah mungkin bisa diambil. Sekali lagi ini beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan siapa yang boleh tidak berpuasa, sehingga dengan harapan ketika siapapun yang tidak masuk kriteria ataupun kategori ini, berarti di bulan Ramadan yang akan datang termasuk Ramadan ini, sekali lagi adalah mereka-mereka yang diwajibkan untuk berpuasa. Sekali lagi demikian,
dan mudah sekali diingat, anak kecil, kemudian orang gila, kemudian orang tua, kemudian orang yang sakit, kemudian orang yang haid, orang nifas, hamil, menyusui, dan terakhir adalah musafir. Demikian sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan puasa kita mendapatkan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.